Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 2112022 dari kelas TIB 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi multimedia. Nah, distribusi multimedia yang pertama itu ada representation medium, ditentukan oleh pengembang berupa informasi multimedia. Storage medium, pembawa data yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi. Transmission medium, pembawa informasi yang memungkinkan terjadinya transmisi data secara kontinu. Presentation medium, tool dan device yang digunakan untuk proses output informasi. Distribusi multimedia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu offline, sistem multimedia standalone, yaitu installation atau kios, dan CD-ROM atau software download. Kemudian yang online, sistem multimedia berbasis jaringan, kios melalui jaringan komputer, video conferencing, digital TV, internet protocol based television, internet radio, dan application store. Distribusi offline, information kios. Sebuah kios itu adalah sebuah terminal berbasis komputer yang digunakan untuk memberikan informasi atau jasa, biasanya di tempat umum. Sistem kios digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk direktori informasi, self-service terminal, katalog elektronik, terminal akses internet, panduan wisata, dan banyak lagi. Aplikasi CD interaktif, Interactive Company Profile, Electronic Encyclopedia, Electronic Book atau e-book, Electronic Magazine, e-magazine, produk katalog, interaktif video CD-ROM, marketing CD-ROM, portfolio atau bisnis CD. Computer Assisted Instruction atau CAI dan istilah sepadan. Computer Assisted Instruction, Computer Assisted Learning, Computer Based Training, Computer Based Teaching, Intelligent Tutoring Systems, Computer Based Education, dan Web Based Training. Apakah CAI itu? Computer Assisted Instruction adalah sebuah pengajaran pendidikan yang dilakukan hampir seluruhnya oleh komputer. Sistem seperti biasanya menggabungkan fungsi-fungsi seperti menilai kemampuan siswa dengan pretest, menyajikan materi pendidikan dalam bentuk navigasi, memberikan latihan berulang-ulang untuk meningkatkan pengetahuan siswa, memberikan latihan game berbasis belajar untuk meningkatkan kenyamanan, menilai kemajuan siswa dengan post-test, merekam skor dan kemajuan siswa untuk kemudian diperiksa oleh instruktur kursus. Jenis CAI yaitu ada latihan, pembelajaran, permainan, simulasi, dan tutorial. Keuntungan penggunaan CAI ini apa? Yaitu menghemat waktu latihan, kualitas pengguna dapat terus meningkat, dapat disesuaikan dengan standar kurikulum, dan mudah dimodifikasi dan diperbarui. Distribusi online. Karakteristik data multimedia difokuskan pada continuous media, video, dan audio. Memiliki karakteristik voluminous, yaitu membutuhkan data rate tinggi dan berukuran besar, real time dan interaktif, membutuhkan low delay, membutuhkan sinkronisasi dan interaktif. On demand files. Files media ditaruh di server, dapat diunduh atau di-download kapan saja. Banyak orang secara bersamaan dapat mengunduh file yang sama atau distance learning. Lebih rendah pemakaian bandwidth daripada live broadcast. Proses download dapat ditunda. Paket data yang dikirim dapat diperkecil. Live broadcasting, merekam peristiwa saat itu juga, kemudian mengencode filenya dan menjadi stream file. Mengirimkan stream file tersebut ke server, dan server akan membroadcast stream file ke connect user. Membutuhkan lebih banyak transfer rate daripada on-demand file. Proses download tidak dapat ditunda, paket data tidak dapat diperkecil. Penerapan live broadcasting, video dan audio streaming atau YouTube, video conferencing, video call, internet protocol based television, IPTV, digital TV, internet TV, dan internet radio. Streaming media, pengantar stream media. Saat ini sangat mudah menemukan website yang menyertakan file streaming media, contohnya internet radio station, movie trailers, music store, sample music, dan distance learning application. Kelemahan,
Pada awalnya internet tidak didesain untuk mentransfer media, tetapi sekarang banyak konten website berisi file multimedia. Pada awalnya, untuk koneksi dengan kecepatan 14.4 kbps modem hanya untuk mendengar suara dengan low quality. Untuk mendapat suara kualitas CD harus menunggu selama 2 jam. Problem utamanya adalah pengguna harus menunggu sampai semua file disimpan di hard drive sebelum bisa dimainkan. Pendengar tidak bisa memutar lagu bersamaan ketika lagu tersebut sedang didownload, disebabkan karena keterbatasan protokol HTTP. Browser tidak mensupport playback audio files. Aplikasi di luar browser audio player tidak dapat langsung memainkannya, harus menunggu sampai browser selesai mendownload. Lama-kelamaan, file yang dipertukarkan dalam jaringan internet menjadi semakin besar. Trafiknya meningkat dan menjadi sangat padat, memaksa orang untuk menunggu lama untuk mendownload dan mengirim file. WWW menjadi World Wide Web, bukan World Wide Web. Konsep dasar stream media. Streaming menawarkan pendekatan baru untuk file multimedia di internet. User tidak perlu menunggu file sampai selesai semua di-download baru bisa dimainkan. Streaming media dapat dimainkan ketika file media sedang ditransfer. Data yang ditransfer melalui internet dimainkan kemudian dibuang. Streaming media juga menawarkan user control pada saat streaming ketika file dimainkan, hal yang tidak mungkin dilakukan dengan web server biasa. Dalam streaming multimedia, data ditransmisikan berdasarkan waktu sehingga terjadi pertukaran informasi pada saat yang hampir bersamaan. Sistem streaming media digital, proses capture suatu peristiwa, informasi dibagi menjadi beberapa paket data, paket-paket dikirimkan melalui jaringan, paket-paket diterima, paket-paket disusun ulang, dan informasi disajikan. Streaming media adalah suatu teknologi yang mampu mengirimkan file multimedia digital secara on demand atau sesuai permintaan maupun live broadcast pada jaringan internet. Ukuran paket, strongly regular system. Ukuran paket konstan, contohnya uncompressed audio video stream. Weekly regular stream, ukuran paket data berubah secara periodik, contoh MPEG. Irregular data stream, ukuran paket data tidak tentu. Download versus streaming. Download dan simpan file dalam HD sehingga dapat dinikmati pada saat offline. File dapat dengan mudah di-copy. Kelemahannya tidak bisa real time, waktu download lama baru file bisa dimainkan, dan rawan pembajakan atau piracy, tidak ada copyright protection. Streaming, kelebihannya, klik langsung segera dimainkan, mendukung live broadcast karena real time, mendukung user interactivity pada saat streaming, dan mendukung copyright protection. Kelemahannya, hanya dapat dilihat pada saat online, dan file dihapus setelah dimainkan, tidak dapat dimainkan kembali secara offline. Stream media, system components. SM dapat dibentuk dari beberapa software yang berkomunikasi pada level yang berbeda. Basic streaming media system terdiri dari 3 komponen, yaitu encoder, server, player. Ketiganya berkomunikasi menggunakan protokol internet khusus. Streaming media process. Creation, membuat video atau audio konten yang akan di-stream. Encoding, mengkonversi raw file menjadi format yang dapat di-stream. Authoring, mendesain bagaimana media akan disajikan. Serving, meletakkan file pada server dan mempublishnya di internet. Encoder. Sebelum file multimedia dapat dimainkan pada streaming media, raw media harus dikonversi ke format yang dapat di-streamingkan melalui internet. Server. Segera setelah file di-encoding, file ditaruh dalam SM server. SM server hampir sama dengan web server yang bisa menghandle request dari multiple client. Protokol. Pada level yang paling bawah, Anda harus mempunyai metode yang mengirimkan SM file melalui internet dan bagaimana server dan player dapat berkomunikasi. Codex. Setelah SM data di-unpack dan disusun kembali, SM player harus decode data multimedia sebelum dimainkan. Player. Software yang dapat berkomunikasi dengan SM server dan dapat memainkan file SM. Dapat berupa standalone application atau plugin yang ada di web browser. Streaming protokol ada RSVP, Resource Reservation Protocol, SMRP, Simple Multicast Routing Protocol, RTSP, Real Time Streaming Protocol, RTP, Real Time Transport Protocol, RTCP,
real-time control protocol. Quality of service. Parameter dari quality of service ini ada data rate, ukuran kecepatan transmisi data, satuannya kbps or mbps, latensi, maksimum paket delay, paket loss atau error, bit loss, dan jitter. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bandwidth, user internet connection, server internet connection, data central internet network, memperkirakan kebutuhan bandwidth pada saat peak, dan platform sistem operasi serta hardware. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari distribusi multimedia. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.